Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel yang ngebahas sesuatu yang tidak berguna seperti mantan misalnya. Di video kesempatan kali ini gua mau bikin apa ya? Asumsi asumsi apa lebih ke mengidentifikasi kayak kerusakan AC mobil gitu ya. Kali ini gua nggak bahas Kanzen Scudetto lagi, soalnya pas kebetulan lagi ada bahasan ini nih, keluhan AC mobil. Buat AC mobil, kalau ini keluhannya ya bunyi cicit cicit gitu pas di putaran AC yang paling kecil. Putaran AC itu kan ada 1 2 3, blower AC-nya itu ada 1 2 3. Nah, itu pas yang di paling kecil dia bunyi, kalau digedein dia nggak bunyi. Nah, kalau misalkan bunyi cicit cicit gitu kan ada beberapa faktor kemungkinan yang nyebabin si AC itu sendiri bunyi ya. Pertama, bunyi di bagian indoor atau bunyi di bagian outdoor. Jadi kalau kalian menjumpai kasus seperti ini bunyi gitu, kita analisa dulu bunyinya di indoor, di interior di bagian dalam, atau di eksterior di bagian luar kap mesin misalkan. Nah, kalau misalkan bunyi cicit-cicit di bagian dalam itu biasa disebabin buat blower AC, kebanyakan di blowernya itu. Kalau bunyinya kenceng cicit pas pagi hari gitu, biasa di bagian depan di luar bunyinya itu kenceng banget, beda banget sama yang di dalam. Ini bukan bermaksud menggurui atau apa, kita berbagi pengalaman aja di sini. Nah, kebetulan di kasus ini, nah kedengeran nggak nih? Tuh, ada bunyi cicit cicit tuh. Nah, kurang lebih bunyinya pelan banget dikit lah, intinya nggak kenceng-kenceng banget di bagian blowernya. Nah, itu biasa disebabin blower kenapa gitu kan? Pertanyaannya kan, biasa faktor usia. Jadi di bagian blower itu kan namanya berputar ya, ada porosnya kan, dia biasanya kering. Jadi lama kelamaan tuh bunyi cicit ya, kering lah istilahnya. Nah, biasanya di oknum perbengkelan, biasanya kan mereka kan orang kerja gitu. Ini saya sebut oknum ya, karena banyak oknum sekarang yang di ini nih bunyinya kenceng banget nih. Coba denger nggak tuh? Mudah-mudahan denger lah. Begitulah kurang lebih bunyinya. Ini saya sekalian lagi cobain, saya nggak pakai mix eksternal ya. Mudah-mudahan suara gue ketangkep, karena gue di dalam ruangan mobil, biasa suara bisa ketangkep kok. Tadi sampai mana ya, lupa jadinya. Oh ya, biasa di oknum perbengkelan itu kalau misalkan kasus ringan, baik di kasus kendaraan bermotor, mobil, atau yang lainnya kayak servis HP dan lain-lain. Kalau misalkan kasusnya ringan, yang bisa kita perbaiki itu ringan, dia biasa oknumnya ngeklaim bahwa ininya rusak, mau nggak mau dia ganti karena buat cuan, biar cuannya gede maunya ganti gitu. Tapi kalau misalkan kita main akal-akalan, bukan akal-akalannya, lebih ke memperbaiki barang yang masih ada, yang masih bisa kita pertahanin gitu. Biasa ini, kalau ini nih nanti gue bongkar ya, gue bikin videonya, gue bongkar. Ini paling kering aja, nanti dipelumasin pakai vet gemuk atau WD sejenisnya, pasti hilang. Nanti kita cobain aja. Nanti gue videoin ini terus menerus buat prosesnya. Nah, balik lagi di faktor penyebabnya ya. Kalau misalkan bunyinya kenceng banget cicit di luar, itu di eksterior di bagian kap mesin itu biasa ada beberapa faktor yang nyebabin bunyi itu sendiri. Pas AC nyala ini ya, kita bilang, pokoknya kita ngomongin lagi proses AC aja, nggak ngomongin puli-puli yang lain. Pokoknya di bagian AC itu ada puli kompresor itu biasa kalau misalkan apa ya, ada magnet clutch tuh di bagian kompresor tuh. Nah, kalau magnet clutchnya udah mulai aus, jadi pas kita nyalain kompresor dia pas kita nyalain AC, dia tuh gesekan gitu sama body pulinya magnet itu, jadi bunyi kasar lah, intinya nggak enak gitu. Itu kalau bunyinya agak kasar di bagian eksterior, itu udah bisa dari puli AC-nya yang disebut magnet clutch-nya. Kalau misalkan kita servis ke pas dapatnya oknum bengkel yang kurang enak gitu, dia vonis langsung ini kompresornya rusak, minta diservis, ini ntar kena segini gini. Padahal kalau kita cermatin itu cuma ganti magnet clutch-nya doang bisa gitu.
kalau misalkan kita mau main akal-akalan juga bisa. Magnet clutch kan namanya muter kan lama-lama aus tuh. Kita kasih ring aja, ring goceng harganya, kita tempel, masukin lagi pulinya, normal lagi. Itu kalau orang yang biasa servis AC pasti paham dah begituan. Tapi kalau misalkan kita orang awam ke bengkel terus dia bilang, ininya pak, ininya rusak pak, minta diganti satu set magnet clutchnya, kita namanya orang nggak tahu pasti mau nggak mau ya udah ganti aja gitu kan. Apalagi kendaraannya mobil. Wah bentar, ada orang lagi, gua skip dulu ya, sorry sorry bro, tadi gua jeda, ada orang soalnya ngajakin ngobrol. Tadi udah sampai mana ya? Oh ya, oknum. Misalkan kita pas dapatnya kasusnya ringan, kita bawa ke bengkel, oknumnya bilang ini rusak ini pak, minta diservis ini, ganti ini. Nah kita namanya orang tahu, orang nggak tahu pasti main iya aja. Nah ini buat sekedar apa ya, buat kalian yang mau servis tapi mau mengeluarin dana seminimal mungkin gitu, kita pelajarin dulu di YouTube kan banyak tuh sumber-sumber tuh, nanti kita baru asumsi sendiri gitu. Nah biasanya kalau nggak bagian kedua, kalau misalkan nggak di bagian pulinya yang bunyi kasar, biasa disebabin fan beltnya tuh udah umur, namanya karet lama-lama kan melar tuh, lama-lama melar. Kalau nggak pada retak-retak kan karetnya jadi nggak elastis lagi. Jadi pas kita starter atau kita nyalain AC, intinya di mana puli itu berputar saat pertama kali, biasa kan disebabin bunyi kan pada saat awal doang kan, akhir-akhir kan mulai menghilang dan hilang gitu kan. Biasa kan disebabin pas pertama kita start tuh bunyi cicit. Nah itu kalau bunyinya kenceng di bagian luar, kita lagi ngomongin bagian luar ya. Kalau bunyinya kenceng di bagian luar itu biasa disebabin kalau nggak pulinya yang udah mulai rusak, fan beltnya. Tapi buat mengantisipasi fully, kita ngecek fan beltnya dulu. Intinya kita ngecek kerusakan tuh yang paling ringan-ringan dulu gitu, biayanya paling ringan-ringan dulu. Kita cek fan beltnya, kita cek retak-retak apa enggak. Kalau misalkan fan beltnya itu masih bagus nih, kita baru ganti fan belt, nggak retak-retak, masih bagus. Tapi pas kita start engine atau kita nyalain AC, dia bunyi. Itu biasa kurang kenceng fan beltnya, setelan tensionernya dia kurang kenceng. Jadi pas kita start awal atau kita nyalain AC, dia ada slip dikit gitu, tahu nggak slip? Jadi kayak pulinya belum berputar tapi fan beltnya dia udah mutar, jadi ada gesekan slip gitu. Nah, akhirnya terjadi bunyi cicit. Nah bunyi nggak enak itu biasa disebabin itu. Nah kalau kita yang mau kita bongkar itu di bagian blowernya yang bunyi. Ini pas lagi bunyi nih, semoga denger dah. Tuh, denger nggak teman-teman? Kurang lebih bunyinya begitu. Nanti gua bongkar, gua lihat kerusakannya, kita pelumasin. Nanti gua videoin lagi pas setelah kita pelumasin. Jadi buat mengantisipasi kita ganti gitu. Biasa kan kalau kita bawa nih ke tukang AC mobil nih, apalagi kita pakai mobil, misalkan kita ke tempat servis AC mobil, kan dia pasti, wah ini udah pakai mobil pasti banyak duit nih. Biasanya oknum perbengkelan itu begitu, pak ininya rusak nih, blower AC-nya ini udah nggak bisa diakalin lagi, udah nggak bisa ini. Nah kita sebagai customer orang awam, kita nggak tahu apa-apa, pasti kita oh ya udah pak ganti aja, harganya berapa, pasti begitu. Nah ntar bekasnya biasa ditinggal sama tukang AC, di prepare lagi, dibenerin lagi. Habis dibenerin ada customer yang pas kebetulan mobilnya sama rusak, dia tawarin tuh, nih pak saya punya copotan nih original masih normal. Biasa begitu oknum-oknum yang kurang ajar gitu, banyak itu. Dulu temen saya servis motor nih, kok jadi cerita, nggak apa-apa lah, kita sharing banyak pengalaman aja buat dunia otomotif ya. Dulu gue punya temen servis motor Mio lama yang 2007, itu di bagian klep, tutup klep atas bawah sama tutup yang di sebelah kiri itu namanya tutup apa ya, tutup yang rantai keteng itu yang bulat segini tuh. Itu kan ada seal karetnya tuh, apa bukan seal ya, o-ring karet. Yang di atas juga, atas bawah juga ada o-ring karet tuh. Nah pas dia ke bengkel sama tukang bengkelnya dibenerin, tapi cuma di sealer doang semua, o-ringnya nggak ada yang diganti. Abis itu udah beres, minta bayaran segini, katakan segini lah, udah
Pak ini udah beres, ini nggak ada yang saya ganti, ini saya akalin karena masih pada bagus semua gitu kan. Nah padahal O-ring itu harganya berapa sih? Kan murah banget itu, paling goceng. Yang atas bawah klep itu paling juga jeban dapat 2, anggaplah goceng-goceng semua 15.000. Habis itu kita ganti, itu udah jaminan nggak bakal bocor lagi kalau kita ganti O-ringnya itu kan. Nah oknumnya itu dia nggak mau ribet, pertama nggak mau nyari O-ringnya, beli karena kadang kita males gitu beli barang ringan, masangnya agak ribet, ongkosnya nggak seberapa gitu kan. Kadang-kadang oknum tuh pada males gitu. Jadi ya udah main akal-akalin aja biar nggak belanja, kita sealer aja. Padahal sealer itu ada umur gitu. Kalau udah panas udah ini kan dia kan nyusut gitu kan, akhirnya bocor lagi kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Yang ada rusaknya itu lagi. Bosen kan kitanya kan. Coba kalau oknumnya mau ribet sedikit, kita ganti, kita beliin, kita prepare udah jadi, kita minta bayaran segini gitu. Temen gua udah kagak ada yang diganti, minta bayaran berapa, 70 ribuan, benerin gituan doang anjir. Modal sealer tribon doang 15.000, minta bayaran 70.000. Gua sih nggak masalah ya kalau mereka punya ilmu, asal mereka gunainnya bener, bilangnya jujur aja nggak masalah. Pak ini rusak, saya akalin sealer doang, ini udahlah abang ongkos berapa aja seikhlasnya gitu, nggak masalah. Cuma yang kita sebel tuh kadang bilang ini udah saya akalin, ini udah jamin nggak bocor lagi. Ini mending masih jujur dah kalau bilangnya, Pak ini udah saya ganti semua, udah saya sealer juga, ongkosnya segini. Kan itu kurang ajar yang begituan. Makanya gue malesnya tuh gitu tuh kalau ke oknum perbengkelan zaman sekarang gitu. Kalau bengkel-bengkel zaman dulu tuh tahun 2000-an tuh masih banyak yang modal skill sama otak. Kalau sekarang mah modal nipu sampai botak, udah itu aja. Baca. Gue udah malesnya begitu kalau ke oknum-oknum perbengkelan itu. Kita nggak nyerang bengkel ya, gua sendiri suka dunia otomotif ya, otomotif salam kuku hitam lah. Gue seneng gitu sama dunia. Cuma kalau kita punya standar ilmu, nggak usah lah buat bohongin orang, itu nggak berkah gitu kata gue. Ya udah sekian dulu ceritanya bro, gue mau bongkar dulu ya, ntar gue kasih lihat lagi setelah gue bongkar seperti apa kondisinya, ntar gue videoin lagi pas udah jadi. Oke, cek insot. Oke teman-teman, ini udah kebuka ya, blower AC biasa ada di sebelah kiri, dashboard sebelah kiri. Ini udah kebuka tuh, tinggal gua bongkar dikit. Ini ntar gua analisa lagi, ada di sini ya. Ini blowernya, yang bunyi nih, yang gua maksud bunyi, gua nggak bisa puterin lagi. Nah ini ntar gua pelumasin dikit, habis itu gua bikin videoin lagi ya. Oke, ini gua skip dulu lagi, ntar pas udah ketemu di intinya gua videoin lagi. Nah oke teman-teman, ini udah gua bongkar ya. Nih ini dinamo ininya, dinamo blower AC nya udah gue bongkar. Baut di sini 2, ini poros putarnya tapi kita fokusnya jangan ke sini tuh kan, pada kering tuh tangan gua aja begini. Kita fokusnya di sini nih, tuh yang ada angkernya, kelihatan nggak angker apa sih? Yang ini ada yang bus buat inian lah, poros yang di dalam ini tuh udah pada begitu kering. Ini kalau gue putarin pakai ini jari bunyi, cuma gue nggak bisa pegang HP soalnya. Coba nih. Tadi bunyi gue putar begini, susah megangnya. Tuh. Dengarkan teman-teman. Nah kalau misalkan kita ke oknum perbengkelan, bengkel yang kita kurang demen gitu, kadang dia klaim rusak dinamonya, mau nggak mau kita disuruh ganti segelondong segini. Ini masih mending kalau segelondongnya segini doang. Kalau disuruhnya sama ininya juga kan kebangetan. Tuh ada beberapa yang pada begitu. Cuma kita kalin dulu, coba kita kasih pelumas di bagian sini sama di bagian sini. Namanya umur kan, pasti ada lama-lama dia kering gitu kan. Kita ntar buka ini nggak usah dibuka, kita tetesin oli aja di sini, WD atau apa sejenisnya, nanti kita coba pasangin lagi. Kalau misalkan udah jadi normal berarti ya itu faktor kering aja gitu.
Tapi kalau misalkan kita orang yang uangnya banyak, kita udah kerjanya enak, nyari uang gak susah, ya nggak usah ribet lah, nggak usah pakai oli-oli gini, kita ganti aja si gelondong ini. Pas ketemu bengkel sama kita ke bengkel sama oknum yang kurang ituan, ya udah cocok itu. Kalau sama-sama ketemu orang yang begitu terus kita duitnya banyak, ya udah nggak masalah, hitung-hitung kita bagi-bagi rezeki aja gitu. Yang penting kita ikhlas, insya Allah amanah diganti sama Tuhan, namanya rezeki kan. Cuma kalau kita orang susah, kayak gua sendiri nih orang susah, beli apa-apa susah, kerja aja masih susah. Kalau misalkan ke bengkel disusah-susahin kan, ya elah, udah susah disusah-susahin kan gimana gitu kan. Ya udah, ini gua mau pelumasin dulu, gua nggak bisa videoin pas proses pelumasannya karena tangan gua cuma satu doang. Ntar lama-lama gue beli tripod lah, susah kalau begini bikin video pakai satu tangan, bikin video satu tangan. Kita olinya ambil di sini aja ya, ambil di stick oli mobil aja, biar ragin cuma beberapa tetes doang kok. Kita buka dulu kap mesinnya, mana nih. Ini kita sodok dulu. Udah masuk. Mana nih? Nah, ini nih, ini fan bell yang ada di sini. Biasa kalau udah umur melar dia agak bunyi gitu. Kita olinya minta di sini aja. Tas. Ambil lagi. Mana tadi dinamonya? Tetesin lagi, tas. Satu lagi bagian dalamnya. Aduh, nempel magnetnya. Soalnya ada gaya magnetnya ya, jadi agak susah dikit. Tapi nggak apa-apa, terbisa. Ini olinya udah jelek nih mobilnya, hitam banget. Oke, gua skip dulu ya, gua mau bongkar ini sepian ini, lupa nih belum dicopot. Oke teman-teman, boleh dilihat tuh, udah gua kasih oli sedikit di sini, bagian dalam sini juga sedikit, bagian dalam sini juga sedikit. Ini udah lancar banget nih diputer nih. Nih, sorry gua pakai kaki ya, soalnya tangannya buat videoin. Tuh udah enteng, tadi kan agak berat tuh. Saya puterin pakai tangan aja agak berat. Nih udah nggak ada bunyi sama sekali nih, dengerin nih. Tuh. Tuh, udah lancar banget. Tuh, udah enak juga tuh muternya tuh. Tuh. Udah enak lah intinya. Nah, sekarang jadi begini, Bro. Ini kan kita udah ketemu pokok masalahnya. Kita udah kasih pelumas aja udah sembuh masalahnya gitu kan. Nah, kadang siapa yang mau proses bongkarnya ribet begini, kita cuma kasih tetesin oli doang. Habis itu kita pasang lagi, kita dapat cuan nggak seberapa gitu. Itu kadang oknum perbengkelan tuh nggak maunya di situ. Kerjaannya agak ribet, terus nggak ada yang diganti spare partnya. Kita cuma tetesin oli doang, habis itu udah beres, tinggal pasang lagi. Nah kadang tuh mereka pada nggak maunya gitu, ongkosnya ibaratnya kita pemasukannya terlalu sedikit gitu. Kalau misalkan oknum yang pada kurang ajar gitu, kalau maunya ya dapatnya cuan banyak gitu, mentang-mentang yang datang customer pakai mobil minimal kita cas segini lah gitu. Tuh kadang tuh ada tuh beberapa yang begitu, padahal kalau kita tahu ilmunya dikit-dikit, ini cuma gini doang udah sembuh beneran. Ntar gua pasang, gua videoin lagi di bawah kolongnya persis. Kalau enggak gua nyalain sekarang aja ya. Nih, ntar ya gua rakitin dulu ya, sorry gua skip lagi. Oke bro, ini dia udah gua pasang ya. Cuma gua belum nyalain nih. Gua mau nyalain dulu di nomor 1. Ini kebablasan. Tuh. Mana ada bunyi? Nggak ada kan, udah kan? Tuh. Tuh. Udah senyap banget ini. Modal oli doang tuh. Ini suara angin ya, yang wus-wus begini. Ntar di kamera suara angin ini. Tuh, cicit-cicitnya kan udah hilang kan. Ini gue pasang dulu ya, ntar gue videoin lagi. Oke teman-teman, ini udah gue pasang sesuai prediksi gue, udah sembuh. Kita modal tetesin oli doang dari kap mesin, dari
mesin mobil dari stick itu gua tetesin 2 sampai 3 tetes udah sembuh. Ini masalah udah hilang nih. Nih, gua udah nyalain AC ya. Ini bisa ditukar kamera belakang nggak? Nggak bisa ya. Ini pionnya udah nyalain AC nih, kelihatan nggak nih? Nih udah nyala kan? Adem juga nih. Nih dengerin aja nih posisi sama kayak tadi. Denger Kak? Itu suara blower bunyi emang muter, cuma nggak ada cicit-cicit lagi kan? Tuh. Kalian bedain aja sama bunyi yang tadi sebelumnya sama bunyi yang ini. Tuh. Ini mau di style kenceng, gede, kecil. Tuh. Nih, ini paling kenceng nih. Ini turun 1. Ini udah paling kecil. Yang biasa tadi bunyi cicit gitu. Nah. Jadi gitu bro, kurang lebih begitu. Nah, jadi kadang tuh oknum bengkel tuh nggak mau kerja ribet begini karena yaitu ongkosnya kurang banyak gitu. Kadang-kadang pada begitu. Kalau gua kan ibaratnya kita sharing pengalaman aja, bukan menggurui, bukan ngejelek-jelekin perbengkelan mobil ya. Gua juga suka otomotif, gua demen di jalur-jalur kalian asal niat kalian itu bagus, baik buat ngomong jujur apa adanya sama kerusakan sama kasusnya. Gua demen, gua support. Sorry tangan gua kotor. Gua demen tuh yang begituan, tapi gua nggak demennya tuh yang kayak begini yang tadi gua udah cerita. Masalah sepele gitu, kerusakan cuma kering doang, tetesin oli aja sembuh. Dia vonis, "Pak, ininya motornya rusak nih. Bapak kalau mau normal lagi ganti motornya nih. Udah bunyi kenceng begini tuh. Cerit udah saya dikasih lihat tuh. Nih Pak, bunyinya begini, ini yang bunyi, ini yang udah rusak, ini yang udah kasar, ini yang ini. Bapak ganti ini aja nih, ntar dijamin sembuh." Ya pasti sembuh karena diganti. Iya kan? Orang kalau model ganti-ganti mah nggak perlu jam terbang, asal kita tahu cara ngelepas baut, masang baut, nyopot soket, udah itu ganti, udah itu udah pasti sembuh itu masalah. Cuma yang namanya otomotif perbengkelan, kita kan memperbaiki apa yang ada gitu, bukan mengganti apa yang ada. Kalau mengganti kan bunyinya udah bukan servis lagi, udah nggak perlu buka plang servis AC, itu nggak perlu. Tulis aja apa tukang copot sama tukang pasang, udah gitu aja kan. Apaan gitu, kadang-kadang gue tuh sebelnya gitu masalah sepele gitu disuruh ganti. Ini masih mending kalau disuruh ganti motornya doang. Kalau yang nggak mau bongkar motor kayak tadi, maksudnya dinamo kayak tadi, nggak mau bongkar gitu, dibongkar cuma sama kipas blowernya, diputerin di depan orang yang punya mobil. "Pak, ini bunyi tuh, denger Pak, cicit gini, denger kan, ini harus ganti segini nih." Berapa duit itu bro, sama blower itu bisa kena 500-600 ribuan gitu. Itu bisa kena segitu, kerusakannya ditinggal, ntar di prepare lagi sama tukang AC. Pas kebetulan datang yang sama ya tadi gua udah ngomong itulah. Itu begitu doang, ujung-ujungnya mereka untungnya banyak, cuma gak berkah gitu. Emang namanya orang usaha, kita modal sekecil-kecilnya dapat untung sebanyak-banyaknya, itu bener konsep usaha. Tapi kalau diiringin dengan cara nipu, itu yang gua nggak demen gitu. Ya udah, sekian dari gua, begitu aja bro. Saya Denny Indrian, salam otomotif, salam kuku hitam. Oke bro, sampai jumpa nanti lain kali kita bikin video yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.